Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersuka cita dalam anugerah Tuhan kita bisa kembali bertemu di dalam pertemuan ibadah pagi hari ini. Dan sebelum Bapak Ibu menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita mendahulunya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam kasih anugerah-Mu kami boleh mengalami kesempatan yang sungguh indah, sungguh luar biasa. Kami ada di hadirat-Mu, menaikkan syukur melalui pujian pengagungan. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar jemaat-Mu akan menerima kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, persiapkan hati kami. Dan kami percaya firman-Mu sanggup memulihkan dengan kuasa firman-Mu. Kami sungguh-sungguh mengalami kekuatan dan keteguhan iman. Dan hati kami seteguh batu karang di dalam mengiring Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Beri kekuatan, kemampuan untuk kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.
Kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan, meneguhkan iman, menguatkan hati kita, mengokohkan perjalanan setiap langkah hidup kita mengiring Kristus. Kita berjalan bersama dengan kekuatan baru dan selalu baru setiap pagi. Di dalam pujian pengagungan yang kita bawakan di hadapan Tuhan pagi hari ini, saya percaya sungguh memberkati kita. Di dalam pujian tadi ada teks yang disebutkan, sebab aku percaya bukan karena melihat. Inilah iman Kristiani kita. Kita percaya bukan karena melihat, tetapi karena iman percaya kita, sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani 11 ayat 1. Dan pagi hari ini mari kita melihat bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 119 ayat 105. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Simpan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati, renungkan siang dan malam. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dengan kekuatan keteguhan iman, kita akan melangkah berjalan bersama dengan Tuhan semakin hari semakin kuat. Semakin diteguhkan di dalam situasi keadaan apapun yang akan kita hadapi dan sedang kita hadapi. Saya percaya pengiringan kita akan Kristus terus akan membuahkan buah pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan yang sungguh luar biasa. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 firman itu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan ini mengandung janji yang luar biasa bagi hidup orang-orang percaya. Karena janjinya dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Di dalam pembacaan firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Di dalam pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui firman-Nya, kita melangkah dalam setiap langkah hidup kita. Kaki kita mengalami penyertaan Tuhan. Kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kita juga pasti dapat mengenal bahwa Allah kita adalah gunung batu keselamatan kita. Di dalam situasi keadaan yang sedang kita alami, pandemi COVID-19, saya percaya Allah gunung batu keselamatanku. Allah perlindungan kita, Allah yang menjadi benteng keselamatan kita. Bagi orang-orang yang dikasihinya, kita pasti mengalami perlindungan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap langkah hidup kita, kita mengalami anugerah. Setiap langkah hidup kita, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Karena firman itu mengandung janji. Di sini kita dapat mengenal Allah Immanuel, Allah gunung batu keselamatanku, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyertai, Allah yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita di dalam segala situasi keadaan yang menghimpit sekalipun. Karena di dalam merenungkan dan membaca firman Tuhan, kita dapat mengenal pribadinya, kita dapat mengerti karyanya, kita dapat memahami maksud dan rencananya di dalam hidup kita. Bahkan kita dapat mengalami kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Iman kita percaya karena anugerah Tuhan. Pada saat dalam pengiringan kita mengiring Kristus, dalam perjalanan ini ada banyak hal yang kita hadapi, halangan, rintangan, tantangan. Tapi saya percaya pagi hari ini Allah Roh Kudus, Allah yang berperan menghibur, menyertai, menyempurnakan, memimpin. Bahkan Dia terus membawa kita dalam jalan-jalan kebenaran. Dan firman Tuhan pagi hari ini, hal pertama yang ingin saya
sampaikan, saya ingin bagikan kepada jemaat Tuhan. Iman percaya kita dinaungi oleh Roh Kudus. Karena hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan mengalami kegoncangan, mengalami kebimbangan, mengalami kekhawatiran, mengalami keraguan di dalam mengiring Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa menimpa di dalam kehidupanku? Dan apakah setiap hal-hal yang menimpa dalam kehidupanku yang kurang baik ini, apakah Tuhan masih dalam penyertaannya yang sempurna? Apakah Bapa sudah meninggalkan hidupku? Bahkan mengalami jalan buntu, seakan-akan ditinggalkan. Mengapa kita masih dapat menjumpai anak-anak Tuhan yang mengalami kekhawatiran, kebimbangan, keraguan di saat mereka mengiring Kristus? Saya percaya pagi hari ini adalah jawabannya. Karena kegagalan di dalam pengenalannya akan Tuhan. Kegagalan di dalam pengenalannya akan Tuhan. Bahkan ketekunan di dalam menggali, menyelidiki, membaca, merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh, mulai pudar, mengalami kemerosotan. Jadi pada saat firman yang ditaburkan di dalam hidupnya, dia mengalami himpitan, mengalami tantangan, mengalami pencobaan, maka imannya mulai rapuh. Dan pagi hari ini, mari kita menguatkan kembali iman percaya kita. Dan saya percaya kalau kita hari ini masih bisa berdiri teguh, berdiri kokoh, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Karya Roh Kudus yang luar biasa. Dia menaungi, menjaga iman percaya kita, menaungi. Supaya kehidupan iman Kristiani kita jangan rapuh, jangan gugur. Terlalu banyak orang Kristen yang mengandalkan perasaan sebagai jangkar iman mereka. Itu sebenarnya pada saat kita mengandalkan perasaan sebagai jangkar iman, pada saat situasinya kurang baik, maka perasaan kita jatuh. Pada saat situasinya baik, perasaan kita mulai naik. Sedangkan di dalam kekristenan, iman kita tidak dipengaruhi oleh perasaan. Yang seharusnya kita hidup di dalam mengandalkan kebenaran. Hidup dipimpin di dalam kebenaran. Roh Kudus menaungi iman percaya kita. Jadi kita tidak menaruh iman percaya kita sebagai jangkar iman percaya kita di dalam perasaan. Pelayanan lagi mapan, lagi enak, hati kita bersuka cita, melompat haleluya. Tapi dalam situasi keadaan pelayanan, mengalami kondisi seperti ini, tidak lagi bisa menjalankan ibadah secara baik. Ibadah dibatasi, waktu dibatasi dengan protokol kesehatan, dengan berbagai macam aturan yang harus diterapkan dan kita harus patuhi, kita harus ikuti, harus taati. Di dalam situasi yang sama, kita harus mengalami tetap bersuka cita, damai sejahtera. Kita tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam anugerah Tuhan. Dan kita bisa berjumpa di dalam hadirat Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami keuntungan di dalam ibadah. Berkat ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan pemulihan, kesembuhan, bahkan mendatangkan pengharapan di dalam Kristus. Maka situasi-situasi ini tidak dapat mempengaruhi perasaan kita. Apakah perasaan kita ini lagi di dalam posisi turun? Apakah perasaan kita di dalam posisi naik? Pada saat kehidupan kita dinaungi oleh Roh Kudus di dalam kebenaran, maka kehidupan iman percaya kita mengandalkan kebenaran, bergantung sepenuhnya ke dalam tangan kedaulatan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka segala posisi, segala keadaan jiwa kita dapat dikontrol, dapat dikendalikan
dapat dikuasai. Di dalam hadirat Tuhan kita mengalami pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan kita mengalami keteguhan iman. Di dalam hadirat Tuhan kita mengalami kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Mengalami damai sejahtera. Menghancurkan ketakutan, menghancurkan kekhawatiran. Menghancurkan kebimbangan di dalam mengiring Kristus. Kebenaran tidak dipengaruhi oleh perasaan. Melainkan firman Tuhan harusnya menguasai dan memimpin kita sebagai orang percaya. Supaya kita dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan menyenangkan hati Bapa di surga. Bahkan lebih miris kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kehidupan kita tidak memberikan waktu, tidak memberikan usaha untuk menggali, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tidak hidup dalam saat teduh, tidak hidup dalam perenungan firman Tuhan. Tidak setia membaca Alkitab. Maka pada saat pencobaan datang, goncangan datang, situasi menghimpit, maka jangan salahkan Tuhan. Karena kita orang percaya gagal mengenal pribadinya. Dengan cara apa kita dapat mengenal pribadinya? Kalau kita tidak hidup di dalam setia, tekun, memberi waktu, dan punya usaha mau membaca firman Tuhan. Pada saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka saya percaya firman Tuhan benar-benar akan membentuk ke dalam kedewasaan. Hidup iman Kristiani kita segambar serupa dengan Kristus. Dan saya percaya pada waktu kita tekun, setia, hidup seturut kehendak Tuhan, maka kita memiliki kekuatan keteguhan iman. Kita percaya dan Roh Kudus menaungi kita, iman percaya kita tidak akan gugur. Tidak akan jatuh, kita semakin bersemangat, kita semakin berapi-api di dalam mengiring Kristus. Kita semakin kuat dan kokoh di dalam pengiringan kita akan Kristus. Baik ibadah secara offline, dalam pertemuan jemaat di gedung gereja, dengan aturan sudah diterapkan dan harus kita patuhi, dengan protokol kesehatan yang sudah diatur begitu rupa, maupun ibadah secara online. Saya percaya iman kita tetap kuat di dalam kita mengiring Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus menaungi untuk meneguhkan janjinya. Supaya iman kita tetap kuat, tetap kokoh di dalam mengiring akan Tuhan dengan pengharapan yang luar biasa. Roh Kudus meneguhkan janji-janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita. Karena orang percaya yang dinaungi oleh Roh Kudus akan membawa hidup di dalam kasih karunia. Yang ingin saya maksudkan, ingin saya sampaikan, di dalam kasih karunia yang kita hidupi adalah jalan-jalan kemudahan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah, bagi orang-orang yang dikasihinya. Kita mendapat kemudahan-kemudahan, dapat pertolongan. Apa yang tidak mampu kita lakukan di dalam menjalani hidup ini, kaki kita, dalam melangkah setiap jejak, setiap tapak, seringkali mengalami kelemahan, keletihan, mengalami kelesuan. Firman Tuhan meneguhkan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bahkan kita diundang, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat, marilah engkau datang kepadaku. Dan kita memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita melangkah berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Karena di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga,
apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Maka pagi hari ini kita memberikan waktu, memberikan energi, memberikan semua potensi hidup kita dalam pertemuan ibadah. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Maka saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka menerima janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Dan bagi orang-orang yang dikasihinya. Kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, mengalami penyertaan, pertolongan Tuhan. Dapat melewati setiap tantangan, himpitan. Dan kita memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Kristus. Tidak menjadi lemah. Dan kita semakin kuat, kita melangkah terus, semakin hari semakin kuat. Melangkah terus, semakin hari semakin kuat. Hingga kita berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan disukakan. Maka mulut kita penuh dengan pujian, mulut kita penuh dengan mazmur. Mengagungkan nama Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dimanapun kita berada, menyaksikan perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan atau kita pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pada saat kita dinaungi oleh Roh Kudus, maka di dalam doa-doa kita ada pengharapan yang sungguh, pengharapan yang sejati. Kita pikir nggak mungkin. Kapan ini bisa berhenti, kapan ini bisa selesai. Supaya kita dapat beribadah kembali seperti semula. Pada saat kita memikir-mikirkan, saya percaya firman Tuhan, iman percaya kita dinaungi oleh Roh Kudus, maka Allah melakukan jauh lebih besar. Di balik ini semua ada perkara-perkara yang hebat, mengubah paradigma kita, mengubah pola pikir kita, membuka cakrawala kita. Bagaimana kita harus melayani Tuhan lebih sungguh, bagaimana kita memberikan seluruh potensi hidup kita. Untuk kita menjadi alat Tuhan, pewarta-pewarta Injil Kerajaan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena Roh Kudus menaungi. Dia meneguhkan janjinya. Firman yang kita hidupi, kuasanya yang sanggup memulihkan. Kita ada di dalam hadiratnya. Bahkan kita sanggup dipulihkan seperti bermimpi. Karena firman-Nya selalu digenapi dalam hidup kita. Janjinya ya dan amin. Sebab firman Tuhan tiada pernah berubah. Saya diberkati dengan pujian yang sudah dinaikkan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Firman-Nya selalu terjadi dalam hidupku. Dan firman-Nya tidak pernah berubah. Meneguhkan, menguatkan di dalam hidup kita bagi orang-orang yang percaya. Yang pertama, Roh Kudus menaungi iman percaya kita. Meneguhkan, menguatkan, mengokohkan untuk kita tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus meneguhkan janji-janjinya. Sehingga kita terus memiliki pengharapan yang baru, memiliki pengharapan yang sejati di dalam doa-doa kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus menaungi kita untuk memberikan hikmat, memberikan solusi, memberikan jalan keluar melalui potensi yang Dia berikan di dalam hidup kita. Bukan lagi kita ini menjadi anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang cengeng, yang setiap hari hanya mengeluh dalam keadaan-keadaan yang berkekurangan, dalam keadaan yang menghimpit, panik, mencari jalan keluar dengan kekuatan manusia. Dari manakah datangnya pertolonganku? Saya percaya pemazmur meneguhkan kita. Pertolonganku datangnya dari Tuhan.
Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka di dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam mengiring Tuhan, perjalanan imannya adalah perjalanan iman yang luar biasa. Dia memberikan hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan. Roh Kudus menaungi dengan hikmat yang dari surga, memberikan kita rema untuk dapat memahami isi dari firman Tuhan, untuk kita dapat mengenal pribadinya, untuk kita dapat mengerti pikirannya, untuk kita dapat mengerti perasaannya. Maka dia memberikan hikmat pada waktu kita membaca merenungkannya, memberikan rema, dan kita mulai mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kemampuan dalam pengurapan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Hanya karena kerinduan kita untuk kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, ada kerinduan. Maka dalam kerinduan itu, Roh Kudus bekerja menaungi kehidupan iman percaya kita. Meneguhkan janjinya, memberi hikmat. Sebab dengan cara inilah Allah memilih untuk menyingkapkan dirinya kepada kita, yang dapat menjangkau hati dan pikiran. Melalui firman yang mengandung prinsip-prinsip rohani, akan membantu menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Dalam kita membaca merenungkan firman Tuhan, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada prinsip rohani yang menjaga hidup kita, supaya kita jangan terantuk, menjauhkan dari kejahatan-kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan ada banyak kesusahan atau kerugian-kerugian yang disebabkan oleh keputusan yang salah. Maka Roh Kudus menaungi hidup kita, memberikan hikmat pada waktu kita merenungkan firman-Nya, supaya setiap keputusan-keputusan apa yang kita akan lakukan, keputusan yang kita ambil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mengalami berkat, damai, sejahtera, sukacita Allah yang besar. Kita tidak mengalami kerugian, kita tidak mengalami penyesalan karena ada keputusan yang salah. Dia menaungi iman kita, dan kita melangkah hari demi hari dengan keputusan yang benar. Mungkin pada waktu kita mengambil keputusan, orang lain melihat keputusan kita ini tidak menyukakan hati mereka. Saya senang setiap kali saya melihat pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan anak Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh keputusan manusia, tetapi hidup kita ditentukan oleh keputusan Tuhan. Bagaimana kita dapat berjalan dalam keputusan Tuhan kalau kita tidak menerima hikmat, tidak menerima rema yang dinaungi oleh Roh Kudus. Karena dengan hikmat dan rema yang dari Allah Roh Kudus, kita dapat kekuatan. Kita dapat kekuatan baru, dapat pengurapan baru, menerima anggur baru, dan kita dimampukan melangkah berjalan terus di dalam kehendak Tuhan. Dan kita terus diubahkan di dalam hadirat-Nya. Hati dilembutkan, pikiran dikuduskan, disucikan, perkataan dikuduskan. Karena tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa membenci dosa. Demikian juga ketika kita berjumpa dengan Yesus dan mengalami kasih karunia-Nya. Jalan lintas hidup kita pasti berubah. Kita tidak dapat kembali melalui jalan lintas kita yang lama, yang pernah kita lalui. Namun kita harus melewati jalan yang baru. Jalan lurus, jalan sempit, yaitu jalan kebenaran. Pada waktu kita hidup di dalam kebenaran, buah daripada Roh Kudus menaungi kita, maka kita mengalami berkat-berkat rohani yang luar biasa. Karena Allah Roh Kudus menaungi iman percaya kita,
Dia menaungi, meneguhkan janjinya. Bahkan dia menaungi hidup kita, memberikan hikmat, pengetahuan, kebenaran yang mendatangkan berkat damai, sejahtera, dan sukacita Allah. Maka pagi hari ini firman Tuhan yang harus menjadi perenungan kita. Jalan apapun yang Allah tempatkan di hadapan kita sebagai orang-orang percaya, ingatlah, Dia mengetahui kemana Dia ingin membawa kita. Dia mengetahui rencananya yang Dia tetapkan di dalam hidup kita. Karena jalan yang Dia berikan akhirnya akan mengarah kepada Kristus. Kita semakin mengenal pribadinya. Kita semakin mengenal jalan-jalannya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang mencerminkan, menggambarkan bahwa Kristus nyata dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar. Maka pagi hari ini, berkat firman Tuhan yang jemaat terima dalam kasih karunia-Nya, percayalah kepada Allah dan berjalanlah bersama dengan Tuhan dengan setia di dalam naungan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu. Kami mengucap syukur buat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami, yang sanggup mengubah, memperbaharui dan memberikan jalan-jalan hidup dalam kebenaran. Karena janji-Mu ya dan amin, Engkau meneguhkan iman kami, iman percaya kami, dan memberikan kami pengetahuan, pengenalan akan Engkau. Karena Roh Kudus menaungi, memimpin, menyertai hidup kami. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Karena tanpa pribadi-Mu kami percaya kami tersesat. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak dapat membedakan mana kebenaran yang sejati. Tapi biarlah pagi hari ini berkat kebenaran firman Tuhan yang kami terima meneguhkan, menguatkan, memberikan rema, meteraikan dalam setiap hati kami, teguhkan, kuatkan. Dan biarlah kami berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Bapa di surga. Berkati umat-Mu, berkat dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, masa depan anak-anak, berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat pemulihan perekonomian, dalam berkat damai, sejahtera, dan sukacita Allah yang luar biasa. Dalam setiap pergumulan umat-Mu, Tuhan tolong, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, berikan jalan-jalan-Mu yang sempurna. Bawa hati kami mengenal Engkau lebih lagi, dan kami menemukan jalan yang harus kami lalui adalah jalan dalam kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu, dan kami pasti beruntung, pasti berhasil, dan kami menerima penghiburan yang sejati dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Anak Allah yang benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang layak ditinggikan, diagungkan, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. You are my everything. I will follow You every day. Always there when I call Your name.
my everything. I will follow you every day. Always there when I call your name, Jesus.